teka tingali upamina. Potong dirinya nggak kelihatan, cuma daging, sama otot, sama tulang kan jadinya kurang. Tapi kalau potongan daging itu kita lihat di bawah mikroskop yang kekuatannya dikalikan 1000 kali dengan menggunakan bantuan lensa, bahkan ada yang sampai 10.000 kali, itu terlihat keajaiban. Masya Allah. Ada sel-sel kecil ukurannya dalam mikron, lebih kecil dari milimeter, ya kan? Kalau di penggarisnya zaman orang sekolah bala kan gitu ya. Ada 1 senti terdiri dari 10 mili. Nah 10 mili dibagi lagi kurang lebih 100 sampai 1000 kan gitu. Kalau dibagi 1000 terkali kelihatannya dengan lensa. Sel itu di tubuh kita ada 2 jenis, Pak. Ini juga kuliah di Fakultas Kedokteran. Jadi alhamdulillah ya Pak Herman, nanti selesai kajian subuh tarhib Ramadan sudah lebih paraliter daripada dokter. Nanti begitu berobat ke klinik, dokternya dikuliahin. Dok, tahu tidak tubuh kita dari sel, dan itu tidak boleh dokter racuni. Oh, keningan paraliter ini zamannya Ustaz Herman. Jadi sel tubuh kita ibu-ibu ada 2 jenis. Yang satu namanya sel somatik. Aduh Pak Tauhid naon gitu ya. Itu adalah sel-sel tubuh yang bukan sel keturunan. Dan manusia berketurunan. Ada sel keturunan namanya sel bona. Naon eta Pak Tauhid? Itu yang kalau di wanita sel telur, dan ibu-ibu mah di sini kan bertelur. Hanya tidak berpotek-potek. Ibu setiap bulan bertelur, ya kan? Kalau telur tersebut tidak dibuahi, akhirnya dikeluarkan dalam bentuk menstruasi. Ya, ketika haid itu membersihkan rahim yang sudah siap untuk menerima telur yang telah dibuahi, dindingnya menebal. Kenapa rahim itu tahu waktunya menebal? Inilah keistimewaan ciptaan Allah. Yang punya saja nggak tahu. Tiba-tiba rahimnya sudah siap untuk menerima kehadiran sel telur yang telah dibuahi. Kalau tidak terjadi pembuahan, bagaimana? Sel telurnya meluru, hormonnya berubah, dinding rahimnya mengkisut kembali dan terlepas keluar dalam bentuk darah, dibersihkan. Jadi kenapa Pak jaringannya harus dibuang? Karena nanti apabila siklus baru diperlukan yang namanya dinding rahim baru untuk menerima janin, sehingga kualitasnya adalah kualitas terbaik. Oh, itu jadi hotelnya bintang 5 ketika akan didatangi oleh embrio berikut yang kemudian nanti akan menjadi bayi, itu harus istimewa terlebih dahulu. Jadi tadi saya ada 2, sel keturunan dari ibu, sel telur. Yang dari bapak mah itu adalah sel spermatozoa, ya, atau sel di situ. Maka begitu. Itu bedanya apa Pak dengan sel-sel yang ada di tubuh kita yang lain? Kalau sel di tubuh kita yang lain punya kromosom sepasang. Kalau yang sel telur dan sel sperma separuh. Atau kurang sempurna. Sanes kirang sempurna. Dan pernikahan menggabungkan 2 kromosom, karena kromosom tersebutlah yang membawa sifat. Jadi seorang anak itu modalnya separuh dari ayah, separuh dari ibu, gitu. Untuk sifat fisik. Jadi kalau perbedaannya sel keturunan sama sel tubuh apa? Yang sel keturunan hanya membawa separuh sifat ayah atau sifat ibu, dipertemukan di tempat paling romantis dalam perjalanan dari indung telur menuju rahim. Kalau ada sel nutfah pria masuk, ketemunya di tempat yang paling sempit, namanya pars ismika alias jalan cinta. Gang senggol ketemu di situ, bergabung, dipilih Bu jadi ibu mah istimewa. Kenapa?
Karena Bapak memberikan pilihan kurang lebih 100 juta. Kemudian Ibu mencari yang terbaik untuk dijadikan bagian dari proses berketurunan. Fit and proper test. Ada prasyarat. Sudah hafal berapa juz kan gitu ya. Nah itu jadi dipilih yang terbaik, maka kita harus mensyukuri. Artinya apa? Manusia itu yang terlahir dan kemudian menjadi anak, insya Allah adalah pilihan yang terbaik. 100 juta Bapak itu memberikan opsi. Sel nutfahnya datang. Memang kalau dilihat di bawah mikroskop, sel nutfah ini kelakuannya aneh macam-macam. Ada yang memang pejuang, gitu ya, girohnya kuat, itu jalannya istiqomah, lurus, cuas, gitu. Kelihatan pemimpin. Ada yang pupuihan, kelihatannya jimepnya ngaco. Berulang kali WhatsApp sesuai lokasi kan? Puter aja. Sudah 13 menit pupunya gitu ya. Itu ada. Ya ini mah tidak punya orientasi, tidak punya tujuan. Yang seperti itu jelas tidak sampai gitu ya. Yang mendekati pun masih puluhan ribu. Oh bayangkan, jadi ibu teh istimewa. Sel telur itu bagaikan mutiara di tengah padang Sahara gitu kan. Didatangi dari segala jurusan. Minimal 30.000 yang mengikuti seleksi pemilihan akhir. Oh, ada 30.000 mendekati. Aduh, ibu menjadi galau. Yang mana? Tapi nanti ada prasyarat lagi. Seandainya kemudian tidak terpenuhi, gugur lagi tuh. Cocok reseptornya, bisa menempel. Yang menempel berapa? Masih 300-an. Waduh, sudah dekat sekali. Makanya betul-betul sel telur dari seorang ibu itu istimewa. Ya, jadi sudah masuk begitu, terus kemudian satu diizinkan masuk, tapi hanya bagian kepala atau akrosom, ekornya tidak ikut. Kalau kita melihat sel nutfah pria itu kalau di gambaran mikroskop seperti kecebong, belum menjadi apa sih kalau sejak Sunda buruy ya? Buruy itu seperti buruy kan ada buntutnya. Buntutnya tidak ikut karena buntutnya itu baling-baling untuk mendekati. Jadi Allah mah sedemikian indah ciptaannya. Jadi dari tempat ayam, dari sel reproduksi yang disebut sel Sertoli dan Leydig di testis itu kuat, muter begitu, seperti speedboat, balapan. Terus kemudian nanti begitu masuk hanya kepala. Maka di sini ada faktor keturunan. Ini menjadi penting, Bu. Mengapa? Ada faktor keturunan yang tidak diwariskan oleh bapak, melainkan hanya ibu. Maka tadi kalau fisik kita mah 50-50. Bapak 50%, ibu 50%. Tetapi kalau kemudian satu faktor pengatur energi yang memberikan kita tenaga untuk bisa melihat, mendengar, merasa, berbicara, bertindak, bersikap, melakukan aktivitas dalam keseharian hanya diwariskan dari seorang ibu. Karena tadi bapak kan mitokondrianya yang ada di ekor nggak masuk ke dalam sel telur. Ini yang disebut dengan faktor keturunan DNA mitokondria. Datangnya dari garis ibu. Kalau melihat itu Pak, kehidupan kita, maka sebetulnya kontribusi seorang ibu 75%. Lalu bapak 25%. Jadi kalau dapat kejuaraan gitu ya, itu kan sampai diulang oleh Rasul kan sampai 3 kali. Umuka ibumu, ibumu, ibumu. Ibarat kalau kita ikut kejuaraan mah, ibu sapu bersih, medali emas sampai medali perunggu.
Bapak dapat sertifikat partisipasi. Yang ada akhirnya kalau nggak ada bapak nama kan gitu ya. Tetapi ibu dan bapak, kemajuan teknologi membuat kita memang harus berpikir kembali. Sejak 20 tahun lalu manusia itu sudah bisa membuat makhluk tanpa perkawinan. Ditandai dengan seekor domba di Skotlandia. Diambil selnya dari kelenjar susunya, lalu kemudian diambil sel telurnya, digabungkan jadi bayi domba dari seekor induk domba tanpa pejantan. Wah Pak, manusia hebat pisan, sanes hebat. Bisa melakukan satu hal, tetapi yang tidak dikontrol karena itu berasal dari seekor induk domba, usia anaknya itu notabene sama dengan usia induknya. Jadi meninggalnya domba ini cepat. Wah, sekarang manusia bisa ngeganti-ganti tadi unsur keturunan, bisa. Di Cina namanya Profesor He Jiankui mengganti DNA seseorang, dimodifikasi si bayi kembar supaya kebal terhadap virus HIV. Manusia itu makin pinter, makin berbahaya. Ini nanti seperti Samiri membuat patung anak sapi, mengklaim diri sudah berhasil membuat Tuhan. Yang begitu ya, manusia itu. Nah, kita kembali lagi ke tubuh. Jadi Ibu Bapak, sel keturunan fungsinya berketurunan. Sel yang tadi ada di sekujur tubuh kita, tugasnya adalah memberikan fungsi biologi tubuh kita. Tadi makanya nah, terus hubungannya dengan saum di mana? Setiap sel ini memerlukan tenaga untuk bekerja. Salah satunya dari makanan. Ini yang sehari-hari kan kita konsumsinya ini. Ada timbel lengkap dengan pais pedas. Atau kalau siang hari jangan dipais, digoreng menggunakan jalantah, lalu dikucuran jeruk nipis, dituangkan nganggo sambal tarasi. Tarasina oge spesial, tarasi yang cenah spesial itu kalau kena tangan 3 hari baunya nggak hilang. Ada itu terasi-terasi yang memang kan terasi itu dari rebon, udang yang kecil-kecil, difermentasi. Jadi proses nama hampir sama dengan membuat peyem. Makanya semakin asam, semakin fermentasi itu baunya kan. Kalau orang bule mengatakan orang Indonesia mah makan makanan busuk, menghina pisan sebelum mencicipi. Setelah mencicipi, mencari istri orang Sunda, tidak mau pulang. Karena makanan bule emang ada rasanya, Bu. Saya sekolah di Perancis dikasih sarapan sama ibu kos, roti yang panjang. Saya makan semua. Ternyata itu untuk satu keluarga. Anaknya nangis. Setelah satu roti panjang itu habis, saya merasa sebagai orang Sunda, Bu, sarapannya mana? Kami mereka makan kena sangu gitu ya Pak. Minimal nasi goreng, meskipun yang bagus banyak, nggak tahu kita memilih yang goreng. Nasi goreng pakai cikur, kan gitu ya Pak. Pasihan dong, kan gitu baru sarapan. Roti kan tetap tidak kurang batang mah. Tidak nendang ini Pak. Nendang. Ya, minimal kopi kapal api. Kami tidak yang mah kapal tanker. Tapi ini mah serius, di pasar baru ayah warung kopi
toko kopi bubuk gitu ya. Namanya teh kapal selam. Pamitos di wadahan gelas, kopi teh sok teu katingali dan menyelam. Nah, ini kan makanya bisa minta win Sumaroda sama sekolah sopi. Jadi kalau dilihat kita mah diciptakan teh bagus. Setiap prosesnya kan ada tahapan demi tahapannya. Bahkan dari yang paling kecil kebaikan itu, makanya kita harus belajar bertahap, jangan ujuk-ujuk goblok langsung dari yang kecil itu. Pamannya Mas Palazaruddin Hoyonya, kebaikannya bisa terukur dari yang sebesar zaro, keburukannya juga kan gitu ya. Dosa sekecil apapun tidak bisa. Makanya dosa juga kalau makanan haram sampainya ke sel. Wah, ini mah kurang barokah. Kenapa? Terlalu banyak mengkonsumsi makanan haram seperti yang kemarin ya, saya deposit boxnya dibuka ada simpanan 37 miliar. Makanya anaknya brutal. Gitu kan? 37 M. Kalau saya mah cuma 2 M Pak, 2 ember. Ini nanti receh pasar. Ya, mudah-mudahan kalau di sini ini menjadi pembelajaran kan katanya. Toh, Bu, jadi tadi itu mah fungsinya ya, ibu itu istimewa. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga DNA yang diturunkan, ibu teh bisa mempengaruhi keturunan kita, kualitasnya. mtDNA hanya dari ibu, gennya pendek Pak, kecil, tapi itu yang merubah makanan jadi tenaga. Kalau ada satu desa di Kabupaten Banjarnegara yang DNA dari ibunya itu cacat, satu kampung tuli semua. Itu menunjukkan betapa pentingnya gitu. Pak kasihan ya, masing-masing dari kita insya Allah tentu itu menjadi bagian dari ujian kan gitu ya. Tapi bagi kita yang lain beribrohlah di sana belajar. Baik, Pak Tohir, bagaimana dari pedak anu digoreng nganggo minyak jelantah bisa mempengaruhi dan masuk sampai ke dalam tubuh kita kan gitu ya. Sekarang kita evaluasi. Alhamdulillah. Baik Ibu ya. Jadi kalau dilihat sumber energi kita biasanya kalau di Indonesia itu karbohidrat. Karbohidrat utama kita mah beas. Anak sekarang kadang tidak tahu. Ada anak TK tanya Pak Tohir, kalau nasi pabriknya di mana? Tidak pernah lihat sawah, ya kan? Kalau zaman kita kecil kan terbalik ya. Kalau Ustadz Herman rumahnya dikelilingi sawah di Bayongko. Yang belum pernah beliau lihat waktu itu mungkin mall. Kalau yang anak sekarang kan libur diajak orang tua ke mall, sehingga ada makan nasi bertanya-tanya ini pabriknya di mana, dikiranya beras plastik gitu. Nah, maka kalau kita lihat di situ, apakah beras itu sehat? Alhamdulillah sehat, asal ini tidak berlebihan sesuai kadar. Pokoknya saya mah setiap makan itu hanya satu piring sanes nyejiko. Yang tenang naon. Kalau kemudian setelah makan mancung kan gitu ya. Digunakan. Makanya kalau petani di Bayongko ketika Pak Herman masih di sana, kalau siang sedang tidak sahur makan itu kan satu bobok beliau. Tetapi tidak gemuk kan karena memang mancung. Mana lauknya tentunya kalau di Bayongko itu Pak Herman paling senang telur ikan nila. Ya. Sehingga ikan-ikan nila di sana tidak berkembang biak karena telurnya tidak bisa Pak Herman.
Akibatnya sekarang di sana meliharanya lele. Ada ini ya, tutut kan, kalau di sawah mah coba orang Indonesia nggak punya uang makanya enak. Kalau di kota sekarang megang uang 5.000 cemas. Aduh, khawatir. Ini bagian dari kufur nikmatnya. Dan Allah mah sudah menjanjikan rezeki, nggak usah takut lah gitu ya. Kita mah takut sekali Pak, sampai menipu orang. Kemarin juga saya lagi jalan kaki dari Pusdai, ditipu loh sama orang naik motor, aki-aki loh. Dek, saya teh kehabisan bensin. Ini tadi sudah saya dorong, capek bisa. Boleh ya minta bantuan gitu. Tadi udah dorong dari mana Pak? Ada Sugiro mah. Motornya bagus. Makanya dia naik motor, saya jalan kaki, kan harusnya saya yang dorong. Tapi saya kasih Pak 10.000, saya diam aja. Beliau dorong kurang lebih 5 meter, di starter langsung ngegas. Alhamdulillah tertipu. Nggak apa-apa, kan niatnya sodako ya, masalah beliau membohongi mah urusan ke atas kan gitu kan. Cuman ini ya, melihat tuh manusia macam saking khawatir milih dosa gitu kan. Padahal kalau di ngomong ya, di depan rumah Pak Herman masuk ke sawah sedikit dapat yang namanya remis itu apa sih Pak? Haramis, dapat haramis. Karena gede Pak, haramisnya lebih besar dari kerang hijau ya Pak ya. Segini haramisnya. Dicari, dapat tutut, dapat ikan, macam-macam Pak. Di situ juga ada salada cai, ya kan? Ada daun pegangan, gampang orang Sundanya. Kalau di kebun habis daun jendela. Jadi sebenarnya yang masuk kategori karbohidrat mah tidak hanya beas. Kita kadang-kadang suka bertanya, Pak Taufik, saya kok kenapa gula darah tinggi padahal nasi sudah dikurangi? Oh, nasi sudah dikurangi, bener Pak Taufik. Sekarang mah nasi saya cuma sekali siang, pagi sore mah cuma roti 12 iki. Ya Allah, mie instan 7 bungkus. Kasihan anak bos ya, mie instan 7 bungkus teh buat seminggu. Kalau kita kan ya sudah pakai nasi, lauknya mie goreng. Itu karbohidrat, ketemu karbohidrat. Adakah yang bukan karbohidrat? Ada Pak Tauhid, selain mie goreng saya makannya tambah pakai kerupuk. Sami. Gitu. Jadi Bapak Ibu, energi memang datangnya dari karbohidrat, nasi. Pak Tauhid, jumlah yang dimakan gimana? Disesuaikan dengan kegiatan. Jadi kalau makan satu magicom tapi kemudian jalan kaki karena harus bertugas 5 kilo gitu ya. Pekerjaan apa jalan kaki 5 kilo? Ada Pak. Pemeriksa rel kereta api itu tiap 2 jam harus jalan dari peta ke peta melihat jangan sampai ada baut yang kendor, balas yang bergeser, rel yang bengkok dan seterusnya untuk kereta supaya selamat. Jadi di depan kereta yang jalan 100 km per jam itu ada orang yang jalan kaki 2 km per jam. Jadi lihat tuh malam-malam mereka yang sambil bawa senter gitu. Itu kan profesi yang mungkin gajinya kecil Pak, tapi alhamdulillah menyelamatkan banyak nyawa manusia. Saya pernah mengikuti, itu kan pernah ngikutin gimana sih cara bekerjanya pakai rompi gitu. Macam-macam, ada ular nyebrang, berbahaya juga. Belum kalau ada penampakan. Jadi ada satu cerita, tapi ini mah kayaknya ya. Kereta itu kalau ada bahaya, ada semboyannya Pak. Menggunakan bendera merah itu berarti bahaya. Misal tadi yang meriksa jalan gitu ya Pak,
tiba-tiba di daerah di sinilah misalkan mau ke arah Nagreg, Lebak Jero gitu ya. Itu kan serawat jalannya berkelok-kelok. Ada longsor. Itu petugas mengibarkan bendera merah. Kalau sekarang mah pakai HP, tinggal telepon ke pengatur perjalanan. Tolong diberitahu masinis kereta Lodaya ini longsor. Kalau dulu kan boro-boro HP. Jadi pakai bendera merah dari kejauhan, ngerem kereta. Katanya cerita senior saya masinis, dan dulu saya sebelum jadi dokter jadi masinis Pak. Setelah jadi dokter saya jadi masinis Pak. Penelitian di PT Kereta, nggak taunya PT Kereta pada saat itu kekurangan SDM. Saya dikasih SIM untuk nyupir lokomotif. Gitu ya nggak apa-apa. Nah cerita dari senior, perjalanan dari Sasak Saat menuju Cilame itu lewat ada satu daerah kampung gitu. Tiba-tiba di pinggir kampung itu ada seorang tukang bubur pakai gerobak. Kereta Parahyangan dari Jakarta ke sini, tukang bubur itu baru selesai berjualan habis, itu lagi ngelap gerobaknya, lapnya itu merah. Luas masinis Parahyangan. Pengereman mendatar. Alhamdulillah berhenti tepat di depan gerobak tukang bubur pinggir. Langsung si Mas itu kan mau keluar bertanya ke tukang bubur, kan pakai merah-merah. Naon man? Terus tanya naon saya. Habis. Aduh, masih bisa kena prank. Saya bisa tayang aja. Nanya. Ya, jadi Bapak Ibu, yang namanya sumber karbohidrat, Allah memberikan banyak alternatif, Pak. Ya, kui boleh. Ya. Malah Bapak Ibu nanti kalau mau sahur, kalau pakai hui boleh itu pelepasan energinya perlahan-lahan. Lebih baik dicampur Pak. Nasi putih 1 piring, setengah piring intinya. Kemudian hui itu kan ada yang berwarna-warni. Ubi ya, ubi. So, kita harus pakai bahasa nasional. Hui Pak, benten-benten ya. Ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang putih. Masing-masing punya kelebihan. Yang putih justru paling tinggi vitamin C-nya. Jadi kalau kita lagi baru lagi sariawan, bagus itu makan hui yang putih. Paling bagus masak hui itu diapakan? Dibubui, dibelem. Nanti dimakannya dengan kulitnya. Jadi jangan dikupas. Yang agak kurang bagus kalau digoreng, kalau minyaknya sudah berulang-ulang. Dah kalau di luar negeri mah minyak goreng hanya diperbolehkan maksimal 4 kali. Kalau di kita mah 71 kali. Semula itu minyak, sekarang sudah jadi aspal. Tapi pami orang meser pecel lele kan gitu ya. Kalau sore mah minyaknya masih baru, nggak enak. Pami tos memi tahun 12 minyak natas hidung gitu ya. Nggak enak mah harus pisang. Karena semua bumbu teh udah di sana Pak. Dan namanya minyaknya sudah minyak jenuh. Yang jenuh itu enak. Gitu. Ya kan obat pasti tidak enak. Kan? Obat naon Pak? Bratawali, sok. Dulu kan ya ibu masih ingat ya kalau zaman dulu menyapi gitu ya supaya anak setelah usia 2 tahun tidak lagi menyusui kan. Ibunya tuh dikasih yang pahit kan gitu ya. Kasih sambiloto, kasih bratawali sehingga si bayi itu kapok gitu tidak lagi gitu. Tapi ternyata itu yang kapok tidak hanya bayinya, bapaknya juga.
Dikasih berapa? Sudahlah, ini sebelum Ramadan kita harus bersihkan pikirannya. Iya. Kalau sekarang mah lihat dari usia mah ya Pak Irmannya sudah lewat masa-masa itu ya. Bapak-bapak juga sekarang sudah di atas 50, sudah beda lah pemikirannya. Jadi nggak apa-apa, ini untuk keharmonisan rumah tangga. Cuman sekarang mah resikonya beda. Sekarang mah keracunan susu basi. Baik, jadi Bui ya, jadi nanti sahur ya Bu ya, ke pasar cari mah jangan hanya nasi. Jadi Bui boleh. Terus kalau yang itu singkong yang dibuat puyuh, tapi jangan puyuh. Kalau puyuhnya buat buka karena kadar gulanya sudah tinggi kan. Kalau puyuh dipakai makan sahur lemes loh. Soalnya gula darah kita tinggi, langsung insulin keluar, seluruh energi dihabiskan. Jadi nanti habis subuh juga sudah baterai soal. Naon geus pisan jadi saudara puyuh. Iya, sebenarnya puyuhnya seberapa sih? Ngan saember. Jadi kalau buat sahur pilih satu makanan yang seratnya banyak. Bui itu seratnya banyak. Nah kalau yang seratnya banyak yang kuning. Syaratnya harus dimakan dengan kulitnya. Selama ini makan kita kalau makan bui kulitnya dibuang ya. Makanya dibelem agak gosong-gosong sedikit atau apa sih Pak kalau dikukus. Nah dikukus bisa dimakan dengan kulitnya karena kulitnya itu anti kolesterol, anti asam urat, anti radang gitu ya. Warna merah gitu. Kulitnya kan kemerah-merahan berwarna ungu gitu ya. Itu antioksidan kuat Pak. Jadi kalau kita agak demam-demam itu bagus. Saking bagusnya nanti kita kerjasama saja. Nanti Bapak Ibu makan kulitnya, saya isinya. Karena bagus kulitnya itu. Dipesekan gitu. Dalamnya buat saya. Nah, jadi ini tips kan, udah tips kesehatan. Dan ini beragam. Kalau beras bukannya tidak bagus Pak. Kalau kebanyakan gula darah kita tuh cepat naik. Makanya kalau sahur naik gula darah, insulin naik, cepat turun lagi, habis tenaganya. Maka harus digabung. Jadi kalau yang putih tinggi vitamin C, yang kuning tinggi serat dan vitamin A, yang ungu tinggi antioksidan. Jadi beda-beda. Pas saya makan sekaligus 3. Ya. Kalau dipotong-potong kecil mah tenang. Kalau 3 beragam. Itu namanya berlebihan. Ya, potong saja. Pak masaknya gimana? Jika orang Sunda di masa terdahulu dikukus, dibelem, gitu ya. Sumber karbohidrat. Terus tadi singkong, tadi kentang, beras merah. Pak, saya mah tidak mau repot sahur mah cukup. Ingin menyiapkan 30 resep masakan Nusantara. Luar biasa Ibu. Hari pertama empal gentong. Hari kedua soto kudus. Hari ketiga namanya soto Bandung. Hari keempat coto Makassar. Luar biasa, semua dalam bentuk Indomie. Sekarang rasanya macam-macam ya Pak. Wah, kita tuh sudah bangga, alhamdulillah, Mama punya rencana luar biasa. Sahur hari pertama soto Bandung.
Ya, Pak Toyib boleh nggak sahur Indomie? Maka kalau memang keterbatasan waktunya, Indomie tidak salah, mie instan tidak salah. Cuman yang bikin masalah bumbunya itu mengandung natrium atau garam yang terlalu tinggi. Jadi kalau yang tensi sudah 120, kebanyakan mie instan jadi 150. Kalau pagi siang sore terus garamnya tinggi jadi 220 per 110. Itu yang semula bekerja misalkan di dulu, saran saya mau pindah harus sudah 220 per 110. Jadi pegawai PLN karena itu sudah sesuai dengan voltase. 220 volt. Tinggi. Banyak di perkotaan ternyata tensi naik gara-gara makanan. Jangan sampai stroke, ya karena ya memang kalau stroke belum tentu karena makan, banyak lah ya faktornya gitu. Ada satu pasien bahkan bibi saya sendiri tensi normal 120, tapi keturunan pembuluh darahnya rapuh, maka pecah yang di otak. Kan itu mau sampai di dokter bingung, tensi bagus 120 per 80 normal, kolesterol di bawah 120, kemudian asam urat apa semua bagus, seterus. Makanya kan kalau Allah memberi penyakit, nah kita mah cuma bisa ikhtiar. Semua bagus juga, kata orang sakit mah sakit Pak. Ternyata diteliti, oh ini mah turunan pembuluh darahnya katanya rapuh, jadi bocor sendiri. Jadi bisa Pak. Jadi kan ada yang bilang gini, kalau dokter jantung ya, kalau ibu periksa ke dokter jantung, kalau lingkar perut lebih dari 100 cm, hati-hati. Hati-hati penyakit jantung dok, bukan. Hati-hati berarti kamu gendut. Tapi caranya gampang Pak. Jadi kalau Bapak Ibu berdiri masih bisa lihat ujung jempol ini, itu menurut dokter jantung aman. Nah kalau ujung jempol tidak terlihat kan berarti terhalang. Yang kelihatan ya itu aja. Kalau ada dokter yang pintar mati kalau berdiri masih, makanya kalau maju sedikit mah wajar Pak. Dan kita mah umur ya Bu ya. Kan kalau ibu-ibu sebelum menopause kan umur 45 ke bawah yang hamil ibu-ibu. Kalau 45 tahun ke atas kan yang hamil bapak. Iya. Ini untung ini ada surat Pak. Jadi nggak kelihatan. Coba kalau berdiri nggak kelihatan pada hamil. Tapi kalau bapak hamil mah nggak perlu USG. Saya udah tahu bayinya. Pasti hamilnya bayi gajah. Soalnya belalainya udah kelihatan tuh di bawah. Tapi itu mah rada nggak nyambung Bu, kalau yang perut itu. Soalnya yang dokter jantung yang di Jakarta itu kudu bisa mau masuk ke meja periksa, mau minta tolong pasiennya, tolong mejanya tarik ke sana dulu, saya mau masuk. Pasien nggak boleh. Habis masuk duduk, Pak, itu kurusin. Resiko loh kalau perutnya besar gitu. Loh, dok, nggak salah dok. Udah gitu, udah perutnya juga. Maaf ya, setnya merokok. Bapak ngerokok ke pasien. Iya dok, kurangin kalau bisa berhenti. Terus, tapi dok, ya jangan samakan dengan saya. Saya kan sekolah 7 tahun punya ilmunya.
alhamdulillah loh. Sekarang usia 80 sehat. Maka saya jadi bingung juga. Ini teorinya yang salah. Gimana kan? Ya kan ternyata ya orang mah kalau ikhlas gitu ya, hati tenang. Saya pernah ngisi pengawasan di Masjid Pak Herman di Boyolali. Namanya di sana kan tradisi ya ahliin ya. Saya kasih tahu siapa jamaah teh nggak kelihatan Pak, kabut asap. Itu ayah jamaah. Bener ya Pak? Pembakaran hutan. Dekat tinggal itu. Tapi ya alhamdulillah secara rehat. Makanya saya kadang-kadang tuh kalau ditanya dokter itu teh berbahaya nggak? Itu tergantung niat. Nama malu niat ya. Siapa tahu niatnya silaturahim ya kan jadi. Yang apa? Kayak mana aja mungkin kalau di Cibiru tapi kayaknya enggak di Cibiru mah enggak. Apalagi di Denteng enggak. Jadi makin ke barat makin tidak mungkin merokok. Ke timur mah beda. Tapi ya itu mah tradisi lah ya, tradisi pesantren ya. Katanya itu kalau saya tanya di pesantren di daerah Jawa Timur gitu ya, ini mah pejuang Pak untuk pendapatan negara, jadi kita ke jihad supaya anak-anak muda bisa sekolah, jadi kita harus banyak merokok kan bayar cukai. Nggak tahu dipakai buat beli Rubicon. Kasihan kita. Aduh. Baik, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, sumber karbohidrat harus berat. Tadi Mister belum selesai ya. Boleh Pak, caranya gimana? Bumbunya pakai separuh aja, atau bikin bumbu sendiri. Perbanyak bawang putih. Kalau minyak nggak dikasih pengawet, Pak, saya sudah pernah dibawa ke pabriknya, memang dikeringkan saja dari tepung itu. Kan ada orang khawatir ya Pak, dikasih pengawet ini, pengawet itu. Enggak, sebetulnya yang lebih berbahaya kalau kebanyakan bumbu. Pakai aja setengah atau bikin bumbu sendiri. Kasih cikur, kan belum ada inovasi cikur. Karipan lokal. Kasih jahe gitu ya, kasih ini apa kapulaga biar agak-agak berbau timur gitu ya, macam-macam. Bawang merah putih gitu ya, bawang paling nasionalis merah putih. Terus kemudian, nah yang tidak kalah penting ibu-ibu, kalau cuma Indomie itu cuma dapat karbohidrat. Jadi tolong dikasih teman Indomie teh jomblo kasihan. Kasih sayur, kasih sawi, salada, kasih engkol, kasih brokoli, kasih wortel, kasih telur, kasih irisan ayam. Wah, Pak Tauhid, kita teh Indomie pakai Indomie karena tidak mampu. Kalau dikasih seperti itu mah, mendingan saya masak yang lain. Dan terawis saat Indomie. Ya sayur lah yang terpentingnya, sayur sama kalau diberi telur boleh. Waktu katanya kalau kuning telur nanti jadi kolesterol. Ya sabaraha atau tuang gitunya telurnya hiji. Ya terkenal. Tapi mah biasa sarapan teh sama semua. Itu mungkin ingin menjadi binaraga seperti Aderai. Aderai itu boros Pak sarapannya. Saya kan pernah talk show sama Aderai. Dia bilang, bagus ibu-ibu sarapan telur satu, masanya kalau sarapan berapa? 24. Oh. Wah saya mikir, kalau 24 telur badannya bisa badan situ Aderai berotot. Saya coba seminggu bisul.
mah, gitu, tapi tidak pakai latihan. Jadi terpendam. Jangan berlebih ya. Telur itu 2 kali dalam 1 hari memadai untuk albumin sama globulin. Kuning telur itu bukan hanya lemak, tapi globulin. Globulin itu apa? Antibodi. Makanya kalau lagi flu, makanya Indomie rebus kasih kuning telur. Murah. Putihnya dibuang, Pak. Jangan atuh sayang, putihnya itu albumin. Kalau ibu-ibu albumin bisa mengencangkan kulit, ya kan? Dimakan Pak, enggak. Diusapkan. Lengket. Kencang. Yang dituang. Ya, sekarang di perkotaan ibu-ibu umur 40-an sudah sibuk datang ke klinik kecantikan, dokter. Muka saya ingin kencang, disuntik dengan botox. Itu tuh racun neurotoksin dari bakteri botulinum. 1 kali suntik 3 juta. Kemarin saya ceramah di Kebumen, Bu, yang sudah 40 tahun pakai botox. Harganya 3.000, itu menggunakan parutan kelapa. Pakai Cina. Sama kalau ada mau pakai teri. Iya. Itu anak sasaran kan bahagia kan banyak ya. Tuh. Itu salah satu contoh. Jadi, Pak saya mah nggak sempat, boleh Indomie tidak dilarang, tapi jangan tiap hari. Bumbunya agak kurangin, tambah sayur-sayur. Pak saya mah sahur teh pada ngaliwat, wah itu lebih bagus. Pakai kastrol. Daun salamnya banyakin. Karena daun salam itu antioksidan dan bisa mengurangi, kalau yang sudah 50 tahun seperti saya, kadar gula. Daun salam. Daun salam. Ini kenapa jadi kursus masak? Kan ini yang kepake ya mainnya. Kita teh sampai jam berapa Pak? Udah 6:30, nggak terasa. Oh iya, ini kata Pak Herman, kita karena nanti ini kan waktu ya Pak ya, pasti banyak yang mau ditanyakan, gitu kan? Berit, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi sambil ini kalau ada yang mau tanya, nyambung dengan naon, misalkan Pak Tauhid saya itu punya penyakit mah, boleh nggak berpuasa, kan itu ya paling sering. Dan biasanya penyakit mah itu mulai dirasakan kurang lebih 1 minggu sebelum Ramadan. Sebelumnya mah normal. Begitu tinggal 1 minggu, Dok, saya itu ada mah, Dok. Kalau datang ke saya mah sudah sadar, Pak, mah ya, waduh Pak, bahaya Bapak. Oh jadi saya nggak boleh sahur, Pak, bahaya. Bapak orang sahurnya di Ramadan, Bapak harus mulai sekarang. Karena salah satu obat yang terbaik itu berpuasa. Ah, saya cari dokter lain kan. Bener ya dokter, marah. Baik Ibu, mungkin ada atau saudara ada yang mau ditanyakan? Ibu ada nggak? Nah, Bapak nyambung lo kita naon Pak. Misalkan tadi mau nanya penyakit ya kan? Atau misalnya Pak Tauhid, saya kalau ini sudah rematik gitu ya. Kalau sholat sujud itu sakit, kira-kira tipsnya apa mungkin gitu ya? Maka Pak, atau di luar kesehatan mungkin pada istirahat gitu ya. Waduh, pada saat kita Ramadan itu, saya tuh kalau siang untuk pisah tidur itu berapa jam yang baik gitu kan. Kan tidurnya orang yang saum juga kan dapat pahalanya gitu ya. Coba enggak ada enggak kita
soalnya kurang lebih sampai pukul 6:30 karena saya juga pukul 8 nyambung lagi di Cigadung. Perjalanan. Silakan bapak-bapak dan ibu ada yang mau nanya? Ditamping. Ya. Waduh, langsung besar. Dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita mengulang masalah jelantah tadi belum sampai Iya. sampai dulu share kita menuntutnya sampai situ. Iya nih kita mah harus 7 kali lagi. Masalah minyak jelantah Pak, kadang-kadang tidak juga sampai ke situ. Tidak sedikit yang memakai sampai minyak dulu. Iya. Terima kasih. Baik atau tidak gitunya Pak? Nah, digabungin langsung ada pertanyaannya ada lagi. Mangga langsung digabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait yang pertama disampaikan Pak Ustadz ya, tentang nutfah ya. Oh iya. Yang dikeluarkan dari ya. yang dikeluarkan dari pria kan kurang lebih 300 juta. Iya 100 jutaan maaf. 100 jutaan. Nah, kalau yang kembar itu Pak Ustadz. Oh gimana Yang kembar, mekanismenya gitu gimana? ya? Karena kan tadi yang disebutkan Baru hanya satu yang satu iya. yang masuk ke sel telur Iya. gitu. Bagus nih pertanyaannya. Kemudian perjalanannya atau waktunya sampai dengan terbentuk di sel telur itu berapa lama? Oh iya. Wah ini mah kedua pertanyaan ini membutuhkan jawaban 2 minggu. Satu lagi Pak Ustadz. Tuh kan tambah lagi 1 minggu. Anu bolet ya, boletnya. Oh ubi bolet. Oh ubi bolet. Biasa kalau misalnya ngerujak gitu. Oh boleh. Masih mohon atang. Boleh. Dasar ya. Yang ubi bolet eta membuat kita atoh. Dua pertanyaan, yang satu mah to the point. Ini jangan tak kumaha tadi mah apa diceritakan kan efek buruk gedenya. Ini jelas. Boleh nggak sebenarnya Pak kita namanya segala sesuatu pertama selama tidak haram kan gitu. Ukuran kedua itu toyin itu salah satunya dari kadarnya Pak. Air putih baik kan Pak toyin semua. Tapi ketika sahur minum 1 galon aqua, eta mah persoalan. Air putih mah sehat. Itu namanya bukan manusia, melainkan jadi sapi gelonggongan. Karunya ginjal nah adanya ini. Jadi jelantah apa sekali-sekali tenanaon sekali sehari pada tadinya agak kurangi. Pak minyak kalau di kita dipakai berapa kali? Kalau di luar negeri mah 4 kali, di kita mah 7-8 kali tenanaon. Biasanya tapi harus diingat juga imbangi dengan yang lain Pak. Kalau kita makan minyak perbanyak makan lalap, kan ada antinya gitu ya. Orang Sunda kan makannya sehat Pak. Asinnya lauk asinnya digoreng, tapi lalapnya kan daun segar. Itu kan saling menembak. Antioksidannya dari lalap itu paling tinggi kalau di lalap itu kan ada macam-macam ya Pak. Ada tesko, ada salada gitu ya. Nah ini yang bagus sekali, lenca. Untuk sahur itu saya sarankan ulu kutek lenca, karena yang namanya oncomnya itu asam amino dan antioksidan. Terus kemudian lencanya itu bisa membantu netralitas asam lambung dan kalau kita ada penyakit infeksi itu antibiotik. Lenca kemarin waktu COVID mau saya usulkan nggak ada yang menerima. Perbanyak makan lenca secara nasional kan gitu. Ternyata cuma orang Sunda yang suka, orang daerah lain mengatakan pahit katanya itu nggak enak. Wah orang Sunda mah kalau sudah ketemu lenca susah Pak. Makannya tuh susah berhenti. Jadi jelantah sekali-sekali nggak apa-apa Pak. Gitu ya. Tapi alangkah indahnya kalau kita jelantah itu
yang justru lebih baik bukan dari sawit tapi minyak kelapa yang dari Ciamis itu. Yang kalau diproses terus jadinya garing. Udah jarang sekarang kan industri mah sawit ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa Pak, sekali-sekali. Malah asam palmitoleat, asam laurat dari jelantah juga bisa buat antivirus. Gitu. Jadi ada, cuman jangan terlalu makan asin pedas seminggu sekali boleh, tapi kalau tiap hari takutnya natriumnya tinggi. Dan kalau makan juga jangan terlalu banyak seperti makan jambal roti, kan nggak mungkin kita lewat gitu asin pisan kan. Jambal roti pasti dimakannya dihemat-hemat, karena asin bukan karena mahal. Jadi memang di alam itu sudah ada aturan, ada sunatullah, barang yang berbahaya memang mahal, jadi kita makannya sedikit dan nikmat gitu ya Pak, jadi sambil ngariung gitu ya. Makan Pak, makannya sunnah Rasul pakai tangan. Kenapa coba kalau praktik kedokteran itu ternyata baik pakai tangan memang. Dokter-dokter sekarang sepakat dengan saya makan itu bagus pakai tangan. Ya karena kalau pakai kaki susah. Saya bilang, dok, pakai tangan juga salah. Nggak akan kenyang. Kok bisa kecil yang ngambilnya? Bukan. Makan itu supaya kenyang harus pakai mulut. Pakai tangan. Mana kenyang. 3 jari kayak Rasul. Karena ternyata kalau kita ngambil begini, takarannya sama dengan enzim yang ada di saluran cerna. Jadi yang masuk itu langsung diolah secara. Jadi gini, makanan masuk kan diproses Pak. Yang proses itu namanya enzim. Kalau ukurannya pas, enzim yang memproses itu efektif, semuanya diurai. Kalau segini, enzimnya tetap. Bisa gini, kita datang ke laundry, mesin cucinya bisa olah 1 kilo. Kalau kita bawa bajunya 1 kilo, ya langsung bersih karena memang langsung diolah oleh mesin itu 1 kilo. Kita bawanya 3 kilo, dipebes. Ya yang bersih cuma 1 kilo. Yang 2 kilo limbah. Itulah mengapa nasi yang masuk jadinya lemak. Kan orang kan suka bingung, terutama ibu-ibu. Pak Tauhid, saya teh sudah diet. Nah ibu-ibu mah kan paling peduli ya dengan berat badan. Paling sensitif kalau ditanya usia dan berat badan. Sebagai dokter saya sudah hafal. Rata-rata memberi diskon 30%. Beratnya berapa Bu? 70, itu berarti 100. Umur juga didiskon. Saya mah kepala 3 dok. Ini pasti 50. Ayo 2. Maka saya mah kalau istri saya sebagai contoh, saya dari awal memang mungkin saya salah doa. Sebelum akad nikah, Pak Malu bilang doa nanti ingin pasangan seperti apa. Doa saya tuh redaksionalnya bagus. Saya ingin didampingi seorang wanita yang berbobot. Setelah 20 tahun menikah diijabah. Sekarang saya didampingi seorang istri yang sangat berbobot. Dan terakhir ini saya selalu diprotes. Akang katanya dulu waktu baru nikah meni romantis dari ruang makan ke kamar tidur juga saya mah selalu digendong. 10 tahun terakhir tak pernah dilakukan. Nyahu. Dulu 56, sekarang 106. Kalau masih saya gendong, kamu masuk kamar tidur, saya masuk kamar UGD. Itulah namanya. Saya bahagia dengan didampingi istri yang berbobot. Dan dulu nggak ada redaksi apa itu bingung.
Ya udahlah, minta istri yang berbobot ya Allah. Jadi nggak apa-apa Pak ya, jelantah sekali-sekali gitu. Terus, nah, Pak Toyot, apakah kita harus mengurangi minyak? Ibu-ibu sekarang sudah tidak makan nasi, tidak makan ini kan gitu ya. Jam 6 sudah berhenti makan. Kebayang tuh kalau nasihat dokter diet dilaksanakan selama Ramadan. Kan ibu-ibu nggak boleh makan setelah jam 6. Padahal kita bukannya jam 6. Puasanya lama sekali. Ya kan? Pak Tohid, seorang ibu mengatakan, gimana ya saya teh, kunaon? Saya teh napas aja jadi kolesterol. Sudah nggak makan apa-apa, kalau periksa mah jelek terus gitu kan. Justru karena kita stres. Ya Pak, jadi makan mah disesuaikan dengan kebutuhan, itu yang paling benar. Makan satu bobok kok seperti Ustaz Derman, nggak apa-apa, asal macurnya berapa banyak kan gitu. Terus misalkan, oh ini mengantarkan ini sambil jalan ke mana gitu, itu ya kan agak banyak, nggak apa-apa, diimbangi gitu ya. Nah itu Pak tuh kira-kira. Bahkan lemak itu dibutuhkan sel tadi, karena kalau sel itu dindingnya dibuat dari lemak Pak, termasuk dari minyak. Kalau sel tidak ada lemak bocor. Perlu Pak minyak itu, jadi jangan boleh ini mah nggak boleh. Nggak ada, Allah menciptakan segala sesuatu sia-sia, ada fungsinya. Tapi kalau berlebihan, jelantah saking senangnya, tidak hanya dipakai goreng peda, kopi aja dicampur jelantah. Kalau perlu nggak ada kopinya, jelantah. Saya mah ngefans pisang sama jelantah. Ya kan? Ya jangan berlebihan. Kopi boleh Pak, sahur, buka, boleh. Bahkan dokter sekarang menyarankan, ilmu dokter, 3 cangkir kopi hitam mengurangi resiko jantung. Tapi jangan terlalu banyak gula. Dan utamanya 2 sendok kopi, 3 sendok gula. Itu namanya gula di kopian. Pak, gula jelek. Nggak ada yang jelek, sumber energi. Tapi kalau misalnya ini kan pas nih, hangat, gula 1 sendok enak gitu ya, tidak berlebihan. Itu ya Pak. Anak kembar, berencana ya pengen punya anak kembar. Masih muda kan? Iya Pak, teman saya nih, sahabat saya. Jadi sekarang bisa dengan, bahkan manusia tuh ya saking ilmunya gitu, bisa dengan bayi tabung. Padahal kan sekarang bayi tabung itu terjangkau Pak, terutama kalau pakai tabung yang 3 kilo. 12. Subsidi. Ya, cuma nanti anaknya hejo. Kembar itu bisa 2 jenis Pak. 2 telur bertemu 2 sperma. Jadi ibu teh bertelur bisa 1, bisa 2, karena ovariumnya kiri kanan. Biasanya 1, tapi ada ibu yang saking produktifnya, telur kiri dan telur kanan itu produksi semua. Pada saat itu masuk sperma, ada 2 juga yang jago gitu, ketemu. Makanya ketika lahir fisik agak beda. Ini kembar tidak identik karena 2 telur. Jadi kadang bapaknya bingung, katanya kembar, tapi 1 gali, 1 lurus. Curiga, yang 1 anak siapa? Ya tak mungkin. Benar, makanya bapaknya takut. Malah jadi sudon gitu, jadi fitnah. 1 hidungnya mancung, 1 hidungnya agak pesek. Bisa, itu karena 2 telur. Jadi ibu terlalu banyak makan vitamin E. Maksud vitamin E itu dari alam, toge, terus tempe, yang ada E-nya apa ya? Kedelai, itu kan enak. Berarti bebek juga ya, bebek goreng. Bebek goreng masuk orang mahal kok, 1 porsi 28.000. Kita kan hanya beli huruf B-nya.
Kalau nggak ada huruf B-nya mah kita dibayar juga nggak mau. Nah, ketawanya terlambat. Jadi itu yang dua Pak, tidak identik. Tapi ada yang satu telur, satu sperma. Pembelahannya jadi dua. Di dalam. Bisa setelah mitosis jadi dua, satu nempel di kiri, satu nempel di kanan. Itu identik karena satu telur, satu sperma. Kan setelah dibuahi, sel telur itu membelah. Jadi 2, 4, 8, 16, 32 sel gitu ya. Zigot, morula, blastula, gastrula sampai nanti pada minggu ke-4 sampai ke-8 jantung mulai berdenyut, disitulah dihembuskan ruh. Itu sama Pak kalau itu. Aduh, matanya sama, rambutnya sama. Itu dari satu telur, satu sperma pada saat pembelahan. Nah, yang bisa banyak misalnya kembar. Saya pernah dulu waktu masih sekolah menangani kelahiran kembar 8 di waktu itu RSUD Pati, Jawa Tengah. Kita lagi di Bekasi. Orang Telkom lahir 8. Itu yang lelah tidak hanya ibu, yang nolong persalinan juga lelah banget. Sampai yang udah ke-8 kita H2C. Waktu itu kan USG belum ada Pak. Jadi kita masih menunggu-nunggu ada lagi nggak ya. Coba 2 lagi udah ke-11-an. Gitu. Kecil-kecil segede botol kecap, tapi bertahan hidup semua. Masuk ke inkubator. Ih, lucu ya, itu ibunya yang cemas menyusuinya di mana. Anak pertama ya berapa? 8. Enggak nyampe 8. Bukan 8 mah kucing itu. 5. Yang terakhir masuk gagal napas tapi selamat. Kecil. Dan bisa gitu ya. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Jaraknya dari apa namanya dihembuskan nutfah sampai dengan masuk ke sel telur. Oh, perjalanan nutfahnya. Perjalanannya? Ya. Perjalanannya beda-beda atau lebih ada sampai masuk sel telur. Iya. Itu di bawah 30 menit. Jadi sel nutfah ayah masuk, perjalanan ke atas, ada yang 5 menit sampai, ada yang karena cairannya banyak menghadapi banjir bandang gitu. Saya baru naik ke atas. Kan wanita memproduksi cairan kan, naik ke atas gitu berenang, arum jeram. Sel nutfah ayam itu arum jeram. Ke atas. 30 menit. Setelah itu dia diendapkan, kalau tidak sampai ya tidak jadi. Nah, untuk proses lagi pengulangan supaya bisa berketurunan tidak boleh langsung. Karena kalau ayah itu yang ada cairan, ada spermatozoanya baru terisi setelah 48 jam. Jadi kan kadang orang ingin punya anak lalu melakukan proses jimatnya itu hubungan suami istrinya sesering mungkin. Itu setelah pelepasan yang pertama sampai air mani ada isinya itu perlu 48 jam. Jadi kalau di bawah 48 jam diulang itu seperti tentara Bapak menembak dengan peluru kosong. Itu hanya untuk membubarkan huru hara. Jadi kalau ingin berketurunan tunggu dulu 48 jam supaya sel keturunan kita diproduksi gitu ya. Kalau yang udah sepuh-sepuh mah udahlah nggak usah pikirkan. Kelihatan di sini kan masih pada kuat niatnya. Pelaksanaannya mah udah walau. Ya setidaknya lah sampai pada tahap mengucap salam. Baru saja assalamualaikum langsung pamit.
Kata ibu, Pak gak jadi masuk. Alhamdulillah. Udah ya, waktunya kita sudah jam 7. Pak, kurang lama katanya Pak. Kalau padahal kita kalau ya boleh tuh boleh Pak, boleh siapa yang mana? Mau pakai ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kita kan rata-rata usia setengah abad ke atas. Iya. Jadi berhubungan dengan istilahnya kesehatan pergerakan. Saya tanyakan, kalau berolahraga itu boleh makan dulu atau tidak? Dan berapa menit lah gitu untuk Iya. sirkulasi? Ya, ini alhamdulillah. Terima kasih dok. Sama-sama. Alhamdulillah. Ini saya tadi baru pamit sama Pak Herman gini, Pak Herman nanti saya mungkin langsung dari Jakarta, ya, tapi sholat subuhnya di rest area. Kemarin baru diundang Muhammadiyah Jakarta bicara olahraga. Nah, saya mah dari aspek ada di sana dokter Muhammadiyah bagus tuh Pak, memberi tips, jadi saya pakai lah. Gitu ya. Jadi menurut dokter Adri ini kemarin saya mah jadi belajar mencatat beliau. Mungkin nanti bisa jadi referensi Pak Herman untuk narasumber kesehatan di kantor Pak Herman ya. Bagus banget itu Pak. Tinggalnya di Bandung ternyata. Jadi sangat spiritual lah gitu ya. Ini Pak, beliau bilang yang terpenting dari olahraga itu teratur. Kan kita kadang-kadang merasa olahraga rutin. Saya mah jalan kaki dok. Oh iya bagus Pak. 3 kali seminggu setahun. Ya bener, kita teratur. Jadi menurut beliau olahraga itu kalau mampu dan bisa minimal 30 menit 1 hari. Bentuknya apa? Jalan kaki. Jadi kalau kita mau subuh ke masjid, masjidnya kebetulan hanya 100 meter, berangkatnya dari jam 3. Atau diawalkan kuriling dengan sehingga nanti sampainya kurang lebih 50 menit. Ya kalau tidak dibagi 5 kali saja kan gitu ya. Perjalanan ke masjid anggaplah jalan kaki 10 menit. Kalau 5 kali kan malah sudah 50 menit. Itu pesan beliau. Gitu. Jadi cuman jalannya memang di awal. Kalau 1 kilo 300 meter pertama itu pemanasan, jangan digas. 300 meter kedua agak berlari-lari kecil seperti dari tanda hijau di Safal Kapal. Makanya paling benar saat ini tuh nggak paling benar Pak. Agak lari cepat. Habis itu pelan. 30 menit bisa setiap hari minimal 3 kali dalam 1 minggu. Jadi kalau kita tidak sempat, jalan aja paling sederhana. Kalau mau yang lain apa bersepeda boleh, tapi waktunya minimal tetap 30 menit. Jadi waktu ini komitmennya 30 menit. Pak saya lebih dari itu sudah terbiasa, ya tidak apa-apa. Kalau yang pakai teori biasanya menggunakan nadi Pak. Kalau ada yang pakai teori pisan gitu ya, nadi itu dihitungnya ada hitungan yang rumit, tapi yang sederhananya gini, kalau kita mau olahraga pegang dulu sambil istirahat dulu. Oh 70. Kalau kita olahraga bagusnya sampai 1,5 kalinya 70. Berarti 70 tambah 35. Jadi 105 itu maksudnya sudah aerobik, olahraga sudah jalan. Itu paling gampang. Kalau ada lagi hitung-hitungannya mah 220 kurang 70 kali 80% dari repot lah. Sekarang dia belum ini berapa? Oh udah 80. Berarti saya olahraga kurang lebih maksimalnya di 120. Di atas itu bahaya buat jantung. Saya saja kalau periksa sama murid yang dokter jantung udah dilarang Pak bersepeda jangan lebih 6 kilo. Ini ketika dites ini 6 kilo jantung detaknya udah nggak normal. Oh gitu, akhirnya nurut. Nurut aja lah 6 kilo malah lumayan kan gitu. Dari sini mungkin sampai Aljabar gitu ya lah. Bersepeda balik lagi kalau Pak Herman katanya kurang hobi bersepeda, sukanya jalan. Oh, hari beliau hari dari kenyataan. Makan dulu atau tidak? Bagusnya makan.
Bahkan habis makan dipakai olahraga, kepake Pak. Yang kurang bagus, makan terus, tidak olahraga. Nggak terpakai Pak. Ya, istilahnya kan, akhirnya kan nasi dirubah jadi lemak. Gitu. Pak, kita kalau periksa ke lab, trigliserida tinggi bukan dari daging, lemak tinggi itu bukan dari daging, dari nasi. Kan kita mah pisang goreng karbohidrat, roti karbohidrat, cemilan. Wah ini mah cemilan bukan nasi gitu, ini mah kan kue-kue. Kenapa diperiksa lemak jadi itu cemilan? Cemilan aja kalau nggak dikontrol bisa berbahaya, apalagi cembulu sama cepitas. Ya jadi betul Pak. Yang penting seperti sholat teratur. Nah, kalau saum gimana Pak? Saum menjelang buka 30 menit. Makanya kalau mau maghrib di masjid, mau iftar di masjid, ya jalan itu keliling kompleks silaturahmi menyamakan gitu ya. Kira-kira 30 menit, finish di sini kan, azan. Gitu. Bukannya dengan yang manis boleh, dengan kurma dalam jumlah ganjil. Karena ganjil itu sesuai dengan peningkatan tubuh ganjil 1, 3, 5. Bahkan kalau asbah 7, santet, sihir, namun 4. Karena kadar zinnya kan masuknya lewat kadar di sini. Kalau kadar zin itu sudah masuk, yang goib keblok. Nah, ada penjelasan medisnya yang Pak. Kalau habis ada penjelasan. Kenapa 7? Ada zin. Begitu itu kurang Pak, kesurupan masal di SMK itu suka ada tuh. Itu saya berhasil ngobatin satu sekolah pakai CDR. Oh itu udah mudah bukunya pakai jampe-jampe. Saya minta air putih, dukun-dukun langsung ngeliatin. Jampe disembur itu kan. Itu disembur itu bisa kesurupan bisa hilang. Saya pernah coba, berhasil. Syaratnya kita harus makan jengkol dulu. Tambah putih. Jin juga nggak tahan. Pas mau keluar itu kira-kira mana yang awal. Saya minta air putih, guru sekolah Pak. Saya minta air putih, minta waktu di ruang tertutup. Dukun langsung melihat gitu ya, pesaing banget. Namanya di daerah kan mendatangkan orang pintar dulu. Gagal masih. Saya masuk, saya kasih CDR. Kan ada zinknya. Wah, datangin, minum. Nah, bereaksi karena zink. So, gaya juga pakai jampe-jampe. Saya juga sadar. Langsung bubur itu. Nangis alhamdulillah. Pas saya keluar, dukunnya ngikutin. Terima aku jadi murid. Saya bilang, Pak Dukun maaf, SPP-nya agak mahal. Kan saya belajarnya di Bagus kedokteran. Nanti Pak Irman udah tekan, udah siang bisa, belum pernah kesini Alifat sampai jam 7. Nanti nasinya tinggi sebenarnya. Oh iya, nasi yang bagus. Jadi ingat tuh, masaknya ketika buka dimakan sahur. Jadi yang diinapkan itu lebih bagus. Ada tuh di YouTube juga ada. Dingin berarti. Nih, soalnya kalau panas pulang kita tuh susah berhenti. Jadi nasi itu yang bagus untuk mengurangi berat badan itu yang tidak dimasak. Tapi ini benar ya, masak sahur. Dipanaskan boleh, Pak. Dipanaskan boleh. Tapi masaknya kemarin. Itu sama poin. Kalau lebih bagus lagi kalau sudah 3 poin. Kita mau lihat itu udah apa?
kuning. Kuning. Ya, ya. Jadi insya Allah kita ini kesehatan, kekuatan, sehingga dapat merasakan nikmatnya jamuan Allah di bulan Ramadan. Amin. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan ya, dan juga ada kesalahan-kesalahan datangnya dari saya selaku manusia. Insya Allah ini yang kita dapatkan hari ini bisa kita ambil sebagai hikmah dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas keimanan untuk meningkatkan kehidupan pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi